joy, joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom anak-anak Allah yang perkasa. Di pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat, dan kami boleh beribadah kepadamu. Kami serahkan ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita memuji Tuhan ya. Mari yang ada di rumah kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya adik-adik. Sudah memuji Tuhan ya. Waktunya kita akan dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau menyanyi bersama-sama ya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
hati yang rindu haus akan firman-Mu. Engkau mengurapi Tuhan, baik hamba-Mu yang akan melayani, biar dia Tuhan boleh berkata-kata dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, manusia Allah yang perkasa. Nah adik-adik yang ada di rumah sudah siap ya untuk dengerin firman Tuhan. Nah adik-adik, Cici mau membawakan satu cerita nih adik-adik yang ada di Alkitab. Nah ceritanya itu adik-adik, ada suatu badai besar. Kamu bilang badai besar itu seperti apa ya? Nah badai besar itu adalah angin topan. Apalagi kalau di pantai itu, kalau kita melihat laut, bisa laut itu lebih tinggi ya, terus ada hujan, terus langit-langitnya itu menjadi agak gelap. Nah adik-adik, nah terus adik-adik pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan adik-adik, dia naik kapal itu. Nah karena ada badai, ada hujan, nah terus satu hamba Tuhan ini adik-adik, dia terdampar di suatu pulau adik-adik. Nah terus adik-adik, dia ketemu dengan orang-orang yang baik. Orang-orang baik itu seperti apa ya? Nah orang-orang baik itu pasti suka menolong. Baik hati itu suka memberi. Dan baik hati itu adalah orang yang apa? Yang cinta dengan namanya firman Tuhan. Nah adik-adik pada waktu itu ketika hujan datang, terus kalau hujan datang pasti apa? Kita apa? Ada hawa-hawa apa adik-adik? Ada hawa-hawa dingin. Kalau kita dingin pasti kita, kalau di Indonesia ini kita pakai apa? Pakai jaket. Kalau kita di kamar pakai selimut ya adik-adik, supaya menghangatkan badan kita. Tapi adik-adik kalau di pulau adik-adik kita menghangatkan itu pakai apa? Ada yang tahu nih adik-adik? Nah menghangatkan itu pakai api. Membuat api itu pasti kita butuh apa? Butuh ranting-ranting yang kering supaya api itu bisa membesar. Nah pada waktu itu adik-adik, orang-orang yang baik ini mengajak hamba Tuhan ini untuk sama-sama menghangatkan badan mereka. Nah terus adik-adik, ketika hamba ini mau membantu mengambil ranting-ranting, di situ ada seekor ular adik-adik. Nah terus adik-adik, ularnya itu mematok atau menggigit tangan hamba Tuhan itu. Nah ular ini tersebut nih adik-adik, dia ada bisa yang mematikan adik-adik orang lain. Nah terus waktu itu ketika ular itu mematok tangan dari hamba Tuhan ini, nah terus orang-orang pada waktu itu yang melihat tangan hamba Tuhan ini yang dipatok nih adik-adik atau digigit, nah terus mereka berbicara satu sama lain, orang ini apakah orang yang jahat? Nah kalau melihat dari kisah dari hamba Tuhan, dulunya dia membunuh orang-orang yang cinta Tuhan adik-adik, yang mau dengar firman Tuhan. Ada yang tahu orang itu siapa? Di rumah yang tahu siapa nih? Nah itu adalah Paulus adik-adik. Nah ketika orang-orang ngomong nih, pasti dia akan bengkak tangannya, pasti dia akan mati, karena itu ular berbisa. Nah terus adik-adik, ketika orang-orang itu ngobrol adik-adik, terus mereka nyalain dia, pasti kalau umpamanya dia mati, dia telah membunuh orang-orang. Dia sudah di dalam laut, dia sudah diselamatkan Tuhan. Mungkin di dalam darat dia akan mati karena dia sudah berbuat jahat. Tetapi apa yang orang-orang bayangkan atau berbicara salah satu sama lain, tidak seperti itu adik-adik. Nah ketika Paulus melempar ular ini ke dalam api adik-adik, dia tidak terjadi apapun adik-adik. Nah luar biasanya ya, Tuhan Yesus atau firman bekerja di dalam
hidupnya Paulus. Nah, sehingga adik-adik, orang-orang pada waktu itu terheran-heran, kok dia bisa ya nggak mati, kok bisa ya tangannya nggak bengkak. Nah, terus mereka mengira bahwa dia adalah seorang dewa atau seorang Tuhan yang datang ke dalam dunia ini. Nah, adik-adik, dari cerita Paulus ini kita belajar untuk menghidupkan yang namanya firman Tuhan. Nah, lewat dari kita membaca firman Tuhan, berdoa secara pribadi dengan Tuhan, supaya firman Tuhan itu memberikan hikmat di dalam situasi apapun yang terjadi, seperti Paulus, situasi dia tergigit oleh ular. Nah, tidak membuat dia mati adik-adik, karena dia kuat karena firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita belajar dari Paulus adalah kita harus percaya sungguh kepada firman Tuhan ya, supaya firman Tuhan hidup di dalam kita semua. Dan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang ya adik-adik, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau bersyukur ya untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Bawa kami ya Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sedari kami kecil ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan terus diperbaharui oleh firman-Mu, dan dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 6 ya. Nanti adik-adik baca ya di rumah. Terus ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 22. Nanti adik-adik menghafalnya dan kirim videonya kepada cici-cici atau grup sekolah minggu ya. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Terima kasih Ci. Nah adik-adik jangan lupa ya, nanti dibagikan kreativitasnya yaitu mewarnai. Adik-adik mewarnai dan jangan lupa ya tulis nama di sebelah sini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.